Ini diedit nggak ya? Coba kita nggak usah edit ya, nggak usah kita potong-potong. Hai, selamat pagi bersama saya Antoni Ismail dan Elisa, Taufik, Afri. Oke, kami pengen menjawab pertanyaan kalian. Bagaimana sih Mas membuat harga ya? Nentuin harga foto kalian. Nentuin harga foto kalian ya. Oke, di sini ada Mbak Elisa sebagai seorang produser di Third Eye Space, dan kita akan membagi bagaimana cara membuat harga. Nah, harga itu dibuat dengan brief ya. Pertama kali harus ada brief. Brief itu apa, Mbak? brief itu adalah kayak contohnya ini ya, ada salah satu project yang masuk ke Third Eye Space. Jadi di brief itu isinya layout, KV layout. KV itu adalah key visual key. Visual. Jadi di layout itu nanti ada kebutuhannya, talentnya ada berapa, props yang dibutuhin apa, talentnya apa, terus sama apa sih kayak stok-stok apa yang dibutuhin di KV itu gitu. Jadi kita bisa nentuin harga kalau briefnya udah keluar. Kalau briefnya nggak ada, kita nggak bisa nentuin harga gitu. Nah, itu kan untuk komersil. Kalau misalkan ini bukan komersil, misalkan wedding itu macam-macam. Brief itu basically itu adalah list keinginan dari klien ya, kebutuhan dari klien itu apa ya. Kalau untuk komersil kan ada layout, ada target marketnya siapa, kemudian untuk brosur atau billboard. Nah, itu kan menentukan alat-alat yang kita pakai, kemudian menentukan kamera yang harus kita sewa itu berapa kayak gitu. Dari situ nanti kita baru bisa membuat harga ya. Nah, harga di sini Mbak Lisa dibagi menjadi dua. Tahu nggak apa? Ayo. Harga profesional. Harga profesional. Production fee. Oke, itu harganya dibagi kayak harga profesional untuk fotografer, production, sama harga apa lagi ya Pak? Ada dua kan ya? Enggak sih harganya. Ya budgeting dari kita sama quotation yang keluar gitu. Karena kalau komersil kan kita nyari keuntungan kan, berarti itu sih yang di awal. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya bilang sih itu hanya dibagi menjadi dua. Satu adalah production cost, sama satu lagi professional fee. Nah, tetap nanti production cost dinaikin berapa persen gitu loh. Berapa persen ya, ada 30%, ada yang 20%, tergantung ya. Tergantung dari apa? Tergantung dari seberapa lamanya kamu akan dibayar, bener nggak? Oh iya benar, ya. Iya kan? Jadi karena setiap agensi juga bayar, agensi atau klien bayarnya beda-beda sih, gitu. Jadi kita harus nentuin kalau misalnya dia bisa bayar cepat, ya kita nanti akan mainin harganya lebih murah kayak gitu. Kalau misalnya dia bayarnya kita tahu nih bayarnya lama, berarti kita harus pintar-pintar ngakalin gimana supaya nutupin itu semua production cost. Karena kan kalau produksi kita harus keluarin uang dulu kan kayak gitu. Jadi harus pintar-pintar marginnya, mengatur margin. Oke. Jadi harus dipikirin juga. Misalkan kadang Mas kalau untuk harga produksi itu apa aja. Nah, dari brief itu kan kita akan tahu apakah itu di lokasi, Ya, apakah kita studio atau kita butuh model. Ya, dari situ. Kalau misalkan ada orang yang ujuk-ujuk langsung bertanya, itu aku pengen motret di studio tuh harganya berapa? Nah, kayak gitu gimana gitu loh. Kalau kamu bagaimana, Mbak? Kalau mau motret di studio sih kebutuhannya paling tanya kameranya apa yang dipakai, yaitu balik lagi ke agensi atau kliennya, kebutuhan yang layoutnya itu sampai mana, sampai billboard kah atau dia mau cetak gede buat di dinding kayak gitu. Itu pengaruh sama alat yang dipakai. Kalau di studio sih paling lebih nyiapin backgroundnya mau apa, itu set atau pakai props atau dia pakai stock image kayak gitu backgroundnya, karena ngaruh di kebutuhan quote yang akan kita buat nanti kayak gitu. Artinya kita nggak bisa ngasih langsung, kalau orang Jawa decak nyet gitu loh, langsung gitu harganya berapa ya. Sebenarnya kita butuh mengedukasi klien juga bahwa harga itu nggak ada patokannya, tapi memang kita seharusnya mempunyai rate card dasar. Jadi kalau untuk motret dasar itu seperti apa gitu, dan mungkin untuk klien-klien yang kecil, klien-klien yang simple itu bisa dibuatkan hal seperti itu, tapi dengan tetap
menggunakan asas yang tadi dibagi dua, bahwa kita harus memperhatikan production fee sama professional fee. Production fee itu adalah segala kebutuhan yang akan dikeluarkan pada saat produksi pemotretan, dan professional fee itu adalah fee kamu atau fee fotografer, jasa fotografer. Ya, jasa fotografer itu ya. Itu ya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau ini nih ketemu orang, Mas aku fotoin wedding nih, tapi aku cuma punya budget 500.000 gitu, gimana? Oke. Kalau misalkan kamu gimana? Kalau wedding sih mungkin aku belum pernah belum pernah terlibat langsung. Mungkin tanya aja kalau misalnya 500.000 itu apa aja. Kalau misalnya udah sama stylist atau sama make up, ya coba dihitung-hitung aja ya, kayaknya nggak cukup tuh bayarnya, masa per orang dibayar 1.000 ya. Itu baik lagi sih ke fotografer atau ke kliennya. Kalau 500.000 cuman untuk profesional fee, fotografer fee mungkin balik lagi mereka mau terima apa enggak, kayak gitu sih sebenarnya. Kalau budgetnya segitu ya diobrolin lagi. Itu kan wedding. Ya itu wedding. Ya. Kalau komersil nggak bisa gitu, karena ya ya kamu tahu ya, pasang billboard aja itu berapa, nggak mungkin kita ngeluarin uang cuma 500.000 buat foto 1 kevi gitu misalnya. Kamu hitungannya 500.000 satu roll. Ya lawas. Satu kali foto ya. Jangan jepret. Nah, Dapat filenya juga cuma 1. Ada juga tuh yang tanya, Mas aku cuma punya budget 300 nih, tapi fotoin wisudaku. Nah, Kalau foto wisuda sih mungkin masih masuk akal ya, karena foto wisuda juga itu mungkin buat koleksi pribadi yang mana kayak nggak butuh yang aneh-aneh ya gitu. Kalau menurutku gimana? Kalau foto wisuda kan cuma butuh background, kamu di studio juga bisa, atau gimana Pak Eko? Kalau dari saya sebenarnya kan semua itu ada pasarnya, entah itu mau 300.000, 500.000, 600.000, 650, 700 and so on. Dan ya semua itu ada kelasnya, fotografer ada kelasnya. Kalau saya pemula, saya akan ambil itu ya. Tetapi yang harus dipikirkan adalah apakah keuntungannya untuk kamu, ya kan? Satu, apakah itu balik modal atau tidak? Dan satu lagi adalah apakah job itu akan menghantarmu ke job yang lain lagi, yang lebih keren lagi, atau malah itu akan menjerumuskan kamu, gitu kan? Jadi banyak hal. Kadang kita pengen berkorban untuk satu hal yang ini keren banget nih, ini bisa menjadi sebuah portfolio yang keren. Nah, hal-hal kayak gitu juga harus kamu perhitungkan dan pertimbangkan, bahwa ada ya, tidak semua hal itu bisa dihitung dengan duit aja, tapi juga kesempatan itu adalah hal yang berharga juga untuk dipertimbangkan gitu sih, ya kan? ya tergantung juga klienmu itu seperti apa juga. Apakah mungkin dia mempunyai jaringan yang akan kamu tuju nantinya, itu mungkin Sebenarnya jaringan tadi kan, sebenarnya kesempatan itu kan. Nah, kalau misalkan ngomong klien juga ya tergantung. Kalau misalkan ini jaringannya bagus nih ya, 500.000, tapi kliennya jelek atau nyebelin ya malas juga ya. Apalagi kalau bayarnya 500.000 tapi bayarnya setahun, dah itu. Iya, 500.000 tapi langsung dibayar dan Ya. kerjanya 2 jam, wah gue sih ambil. Sikat. Misalkan ya, iya. voucher. Dan lensa. Iya. Oke, jadi itu adalah tips and tricks bagaimana membuat harga dari kami, dari pihak iSpace, dari pihak bisnis yang suka buat iklan, kemudian dari saya, dari kelas pagi, dari Mas Taufik yang ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, wakili teman-teman dari wedding, dan seperti itu ya. Alright.